Halo Mancar, saya Rahmat Zulfikar, seorang desainer. Kali ini kau akan menyaksikan Pemancas edisi kemerdekaan. Yang melatar belakangi saya menjadi seorang desainer itu ceritanya cukup menarik ya. Dalam artian, saya waktu dari kecil itu sudah terbiasa menuangkan apa yang ada di kepala saya dalam sebuah sketsa gambar yang bisa saya lihat secara nyata bentuknya gitu. Saya masih ingat betul saya waktu itu kecil punya sebuah buku jurnal, tapi jurnal visual yang dimana isinya gambar-gambar hasil imajinasi yang ada di kepala saya gitu. Saya ingat banget saya dulu pernah menggambar sebuah kereta panjang di mana gerbong di setiap kereta itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda gitu. Kalau ingat film Snowpiercer, jadi di gerbong pertama ada pertanian, di gerbong kedua ada rumah sakit. Jadi seimajinatif itu saat kecil dulu. Jadi dan itu berseri ceritanya di setiap halaman dari buku itu. Jadi mungkin dari kebiasaan mengimajinasikan dan menuangkannya dalam sebuah karya, menuangkannya dalam sebuah bentuk cerita, itu menggiring saya pada proses pengkaryaan hari ini gitu. Menggiring saya menjadi seorang desainer yang terbiasa hidup dengan imajinasi dan selalu punya ambisi atau punya obsesi untuk mewujudkan karya ke dalam sebuah bentuk-bentuk atau medium-medium yang terbarukan gitu. Dan itulah kemudian menggiring saya akhirnya serius mengambil pendidikan desain sampai hari ini, dan kemudian fokus berprofesi sebagai desain. Dan sekarang sih saya baru bergabung juga di sebuah institusi pendidikan menjadi seorang dosen desain juga gitu. Jadi bisa dipastikan seluruh komposisi kehidupan saya itu berangkat dari desain gitu. Yang menarik kemudian adalah bagaimana pemahaman kemerdekaan sebagai seorang teman, sebagai seorang anak gitu di dalam sebuah keluarga. Saya merasa bahwa relasi pertemanan itu menjadi penting gitu untuk saling menginduksi atau saling menginspirasi dalam proses berkarya. Kita tidak bisa lepas, jadi cara berpikir kita kan tidak akan bisa lepas dari cara kita bersosial ya. Cara kita berpikir itu akan kemudian sangat dipengaruhi dengan cara kita bersosial gitu. Sehingga kemerdekaan itu menjadi penting. Kita mesti merdeka berpikir dulu, kemudian barulah kita bisa memahami bahwa oke, ini inspirasi yang cocok buat saya bawa masuk ke dalam cara berpikir saya, atau ini kemudian cara berpikir yang kemudian kurang cocok dengan cara proses saya berkarya atau dan sebagainya. Dan itu akan menjadi menarik gitu untuk dibawa masuk ke dalam value kita. Tapi yang menjadi penting selanjutnya adalah bagaimana relasi saya dengan orang tua dalam memahami kemerdekaan adalah orang tua saya tidak pernah mendikotomikan cara berpikir saya gitu. Sejak kecil beliau selalu memantik dengan pertanyaan sedang sibuk apa, sedang lakuin apa. Sehingga dengan sendirinya saya akan menjelaskan saya sedang melakukan ini, saya sedang tertarik ini gitu. Dan beliau tidak pernah benar-benar kayak mengarahkan atau memaksa pada hal-hal yang tertentu, tapi beliau akan hanya memantik dari sudut pandangnya dia sebagai seorang entrepreneur atau seorang businessman gitu, menjadi sebuah pertimbangan yang kayaknya cocok deh kau pertimbangkan gitu. Jadi itu sih yang menarik relasi saya sebagai seorang anak gitu di keluarga. Jadi diskusi-diskusi itu tidak kemudian mendikotomi saya gitu sebagai seorang manusia. Yang menarik adalah menjadi seorang desainer gitu. Kita paham bahwa di dalam sebuah desain gitu ada unsur estetika desain, ada unsur etika desain. Jadi pemahaman bahwa kemerdekaan dalam berkarya ini menjadi penting untuk seorang desainer gitu. Apa sih batasannya gitu dalam proses kemerdekaan itu gitu. Menurut saya adalah yang paling penting bagaimana cara kita berkarya tidak melanggar kode etik desain gitu. Dalam artian ada aspek-aspek dalam etika desain yang harusnya kita adopsi gitu, kita tangkap nilainya agar tidak menjadi sebuah masalah di kemudian hari dalam proses berkaryaannya. Banyak dari kita hanya berhenti pada proses estetikanya saja gitu, mengeforiakan berlebih, merayakan habis-habisan estetika desainnya, tapi lupa pada kode etika desainnya. Itulah kenapa saya ingat betul ketika saya masih kuliah di Bandung di ITB waktu saat itu, dosen selalu bilang bahwa keseimbangan antara estetika dan etika desain itu menjadi penting gitu dalam sebuah perancangan desain. Kenapa? Karena kalau tidak dia akan menjadi sebuah masalah justru. Bukan menjadi sebuah solusi, tapi bisa jadi sebuah masalah. Karena kalau kita ngomongin kreativitas, kan kemerdekaan dan kreativitas itu selalu ditabrakkan ya. Seolah-olah kalau tidak bebas, tidak merdeka, tidak kreatif. Menurut saya kreativitas itu akhirnya menjadi bias gitu dengan definisi itu gitu. Kreatif dalam definisi saya adalah dia seperti air yang memang butuh mangkok gitu. Ketika dia terlalu cair dan tidak diwadahi dalam sebuah ruang yang memberikan bentuk pada kreativitas itu, akhirnya adalah dia menjadi sebuah hal yang liar yang kemudian akan merusak atau tidak terkendali gitu, sehingga pada akhirnya dia tidak punya tujuan gitu. Itulah kenapa dalam perancangan desain
Kreativitas itu menjadi penting untuk menemukan insight-nya, menemukan diferensiasinya, atau apapun itulah. Tapi yang paling penting menjadi penyeimbang, menjadi koridor di dalam perancangan itu adalah estetika desainnya dan etika desainnya. Itu sih yang saya pahami dalam proses kemerdekaan dalam berkarya. Di dalam sebuah proses profesionalisme antara seorang desainer dan seorang klien, ada hierarki yang menurutku sepadan. Kenapa? Karena kita berusaha di posisi yang profesionalisme sama gitu. Yang menarik adalah klien datang ke kita itu karena atas dasar knowledge dia yang tidak cukup lengkap atau tidak cukup ada terkait pengetahuan tentang desain. Itulah mereka akhirnya membutuhkan kita sebagai desainer. Itulah sebabnya bukan berarti kita menurunkan idealisme dalam sebuah perancangan desain demi memenuhi kebutuhan klien, tidak. Idealisme seorang desainer itu mutlak, dalam artian karena di idealisme itulah kita dicari klien. Namun, dalam proses perancangannya, kita sebagai seorang desainer, kita punya istilahnya batas garis bawah. Ini saya pahami dalam artian begini, dalam proses approach design, kita seorang desainer tuh punya kewajiban menjaga estetika desain dan etika desain itu tidak turun ke underline yang seperti tadi, yang dimaksud dari batas bawah itu. Kenapa? Ketika nilai itu sudah turun dari batas bawahnya, berarti kan kita mendesain di luar pemahaman estetika desain dan etika desain yang seharusnya. Biasanya klien selalu menarik kita ke bawah ke sana, meskipun kita sudah menyodorkannya pengetahuan atau knowledge design yang sudah di level yang di atas. Tapi memang dalam proses approach itu butuh ada diskusi panjang, butuh ada relasi sosial yang di-upgrade terus-menerus. Agar apa? Ketika negosiasi ini terjadi, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara desainer dan si kliennya. Harapan dan doa saya untuk Indonesia di hari kemerdekaannya, untuk menuju merdeka berpikir dan merdeka berkarya tadi, saya melihat di industri saya, di keilmuan desain dan di industri desain itu saya melihat cukup ada progres yang signifikan ya. Beberapa tahun ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia dengan atribut-atribut desain yang good design gitu, yang diterbitkan oleh Kemensesnek, dikerjakan oleh teman-teman Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Dan ini adalah inisiasi-inisiasi yang baik yang harusnya terus berkelanjutan. Kenapa demikian? Karena sinilah kita melihat bahwa good design itu harusnya memang dirayakan, diselebrasi bersama gitu oleh seluruh lapisan aspek masyarakat gitu. Kenapa? Masyarakat di lorong, di gang, di kampung itu bisa merasakan semua apa itu definisi good design. Dan semua dari kita merayakannya di momen yang sama, dengan rasa yang sama, yaitu kemerdekaan. Dan seharusnya begitulah kemerdekaan berkarya dan kemerdekaan berpikir. Oke teman-teman, saya Rahman Zulfikar. Saya mengajak kalian untuk mengunjungi pemancar.com karena di sana ada banyak konten menarik, konten yang seru yang kalian bisa pakai untuk membakar semangat kalian untuk berkarya merdeka. Jangan lupa dikunjungin ya.